صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati selaku sahibul bait Bapak Anu beserta istri dan keluarga, kita doakan bersama mudah-mudahan beliau selalu senantiasa diberikan kesehatan. Amin, Allah, amin. Amin, Allah. Dan putra-putranya diberikan putra yang saleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya muliakan dan saya hormati diri kita bersama yaitu Bapak Ustaz Tian beserta rekan-rekan yang lainnya yang tidak disebutkan satu persatu namanya. InsyaAllah tidak mengurangi rasa hormat takdim saya. Mudah-mudahan semuanya sama kepada lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sama-sama limpahkan kepada pemuluh alam Nabi Habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, umumnya kita sekalian sebagai umatnya, mudah-mudahan selalu senantiasa mengikuti ajarannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa setiap Kamis malam Jumat di majlis di surga yaitu rutinitas pengajian. Mudah-mudahan tempat ini menjadi wasilah Allah mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita. Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan Allah jadikan ladang amal soleh kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum kita mengawali ta'lim kita sama-sama mengucapkan Al-Fatihah. Khusus buat diri kita pribadi, mudah-mudahan badan kita yang sedang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa beraktivitas normal, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sehat wal afiat. Al-Fatihah yang kedua kita berikan kepada keluarga kita, ibu atau bapak kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan sakitnya diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya kita kirimkan Al-Fatihah khusus almarhum atau almarhumah, ibu atau bapak kita atau kami, saudara kita yang sudah meninggalkan kita, yang sekarang berada di alam barzakh. Mudah-mudahan mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan mendapatkan taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya wa ala qulinatin salihah wa ila hawaratin nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikati al muqarrabin wal mursalin wash shuhada'i was salihin wal 'ulama'i al 'amilin wa ahli kulli washabin wattabi'in wa ila ruhil min sayyidina adam wa min sayyidina hawa wa ma tanazala bainahum ila yawmin shay'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ثم إلى حضرة النبي إبراهيم عليه
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى حضرات الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وعلى بقية الصحابة والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى حضرات أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا وأخواتنا وخالاتنا وعمنا وعماتنا ولأسرتنا ولسيد مشايخنا ولأقربين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وخصوصا إلى الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك
على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فيا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أكرم داعي يدعو إلى الحق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أحد الورى بقول وصلاة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أفضل من ارتقى بحباب يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد من من سخاء والوفاء تخلق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وآله ومن الحبيب يمشاك يا رب صل على محمد يا رب
وأحسنتم بخلق هذا العبد المحمود بل سارت آثار شرفهم في عوالم السادة والقلوب فما جل هذا المن الذي ذكرنا به المنان وما أوصل هذا المن الذي برز من حضرة الإنسان صورة كاملة زهر بهيكل المحمود فتعذرت وجدها الأكلاب والوجود وطرد الروالب من جرد التكريم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحين قرب وعن وجهاد الحبيب على السماوات والفيهن بترحيب وانظر العيون بالله على عيون التنسيق وارسل الملائكة بتفسير العلي العظيم التعين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر القدرة تسبقنا هذا المستور يبعث النور كان في على الزهور نورا فاق كل نور والبدر حقها كما على ما أتم الله عليه النعمة من مخلص الأمة أن يحمل أن تغني أمة تعيسة جلالها المسرورات ومصابة لها في هذا الصفات المذمومات وحتى أبلغ بأقل سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما بنحو المعين من غسل الله له من الشرف بالقسمة الوافية بعد اللحظة التي رتب الله على أمورهم بهدى هذا المحمود فانفلق صر الكمال من النور عن عمود وبلغ الأحلام المحمود مذعين بالله من تعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا في وجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك واتركوا يهدى
Cuman tauhid yang belum ada. Ya. Terus kajian-kajian yang lainnya ada, bermacam-macam, kumpul semua guru di sini. Mudah-mudahan semuanya dalam keberkahan, mudah-mudahan semuanya dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ini kita akan bahas yaitu tentang ilmu tauhid. Itu tentang ilmu mengenai Tuhan, mengenai tentang zat yang kita ibadahi. Khawatir kita beribadah kepada Allah tidak tahu siapa yang kita sembah. Khawatirnya ketika kita beribadah, usolli fardhu maghribi 3 raka'atin mustaqbilal Ka'bah. Ada alhamdulillah taala keyakinan kita itu emang benar beribadah ke Ka'bah. Khawatirnya seperti itu. Ya, insya Allah di sini akan dijelaskan mengenai tentang sifat-sifat kepada Allah dan bagaimana cara beriman kepada Allah. Di sini ada beberapa pembahasan dari pembahasan kepada Allah, pembahasan kepada Rasul, pembahasan kepada hari akhir, dan pembahasan yang lainnya. Dan kitabnya pun enak, soal jawab. Jadi persoalan langsung dijawab. Dia yang nanya, dia yang jawab. Enaknya seperti itu, ya. Enaknya seperti itu. Kita bikin persoalan sendiri, dan jawab sendiri. Nah ini hebatnya ulama seperti itu tuh. Pokoknya sekarang menjadi standar. Enak banget betul lah. Zaman sekarang itu menuntut ilmu. Maka seperti para ulama-ulama terdahulu itu luar biasa. Sekarang kita live streaming sudah bisa menuntut ilmu luar biasa. Tapi pahalanya beda dengan yang datang. Apalagi sampai itu udah ditangkap terbangnya aja. Tetap jarak menentukan. Ya, jaraknya aja udah luar biasa. Pakai tertutup PPKM. Jadi subhanallah. Seneng aja kalau menuntut ilmu itu luar biasa. Karena kenapa? Harus sering menuntut ilmu karena di dalam menuntut ilmu Allah memberikan suatu keberkahan di tempat itu. Amin. Keberkahan di dalam rumah tangga, keberkahan di dalam usaha. Amin. Karena janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menuntut ilmu, Allah akan berikan hidupnya keberkahan. Dalam arti ketika rumah tangga hidupnya harmonis. Hartanya Allah berikan cukup walaupun tidak kaya. Alhamdulillah. Maka pentingnya ngaji. Ya. Kalau tujuan saya ke sini cari duit, ujung-ujung tambah banyak. Kan begitu ya? Benar ya? Nah, tapi ajang kita adalah menuntut ilmu dan silaturahmi, dan silaturahmi ini adalah suatu wasilah Allah akan memberikan keberkahan, Allah akan memberikan panjang umur kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita mulai dari awal insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح الخاتم الرسول الكامل رحمة الثامن وعلى آله وأصحابه على معلومات الله بدوام الله صلاة تكون لك يا ربنا رضاء ولحقه أداء ونسألك بكل نعمة أحسنا ومن الطريق أسهلا ومن العلم أنفعا ومن الرزق أطيبا وأوسعا. اللهم أخرجنا من الظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب العلم وزينا بالأخلاق الحسنة والحلم بنور معرفتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وبعد فهذه رسالة مستميلة على المسائل المهمة في علم الكلام قريبة المقصد الإفهام وجعلتها على طريق السؤال والجواب وتساهلت في عبارتها تسهيلا للكلام. Bismillah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Kitab ini atau buku ini yaitu memuat tentang pembahasan terpenting dalam ilmu kalam,
Ilmu kalam itu artinya ilmu tauhid. Jadi yang tercantum, yang tercatat di dalam kitab ini yaitu mengenai tentang ilmu kalam. Karena ilmu itu banyak. Ada ilmu tib, ada ilmu kedokteran, ada ilmu fikih, ada ilmu tasawuf, dan masih banyak ilmu-ilmu yang lainnya. Tetapi di dalam kitab ini, di dalam kitab Jawahirul Kalamiyah, yaitu menjelaskan tentang ilmu kalam, ya, tentang ilmu kalam yang artinya ilmu tauhid, ilmu bagaimana kita cara kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ja'altuha ala tariqis su'al wal kalam. Dan kitab ini qaribatul maqsadir ifham, mudah untuk dipahami bagi orang yang memahami, gitu ya. Betul ya? Kitab ini mudah untuk dipahami bagi orang yang memahami, betul ya. Tapi kalau bagi orang yang tidak mau memahami, meski ini mudah dan mudah dipahami, Dia tidak memahami. Betul ya? Jadi tergantung kita nih, mau memahami atau tidak. Karena janjinya ulama kitab ini qaribatul maqsadir ifham, mudah untuk dipahami. Tapi bagi orang yang mau memahami. Bahkan wa ja'altuha ala tariqis su'al wal jawab. Kata beliau, aku jadikan kitab ini atas perjalanan soal dan jawab. Jadi ada soal, ada jawab, ada tanda tanya. Wa tasahhaltu fi ibaratiha tashilan litulab, dan aku mudahkan di dalam suatu ibarat tashilan litulab, yaitu untuk memudahkan bagi orang yang pertama mau belajar. Ini mudah banget pokoknya ini. Mudah banget, anak mau pun bisa. Insya Allah ini pelajaran paling mudah. Tashilan litulab, memudahkan pelajaran paling mudah litulab bagi orang yang mau belajar. Anak PAUD aja bisa, masa anak PAUD kagak bisa. Kalau PAUD pelajaran usia ini kalau PAUD pelajaran usia tua. Anak PAUD otaknya kita otaknya bukan ya. Kalau PAUD pelajaran usia dini, kalau PAUD pelajaran usia tua. Jadi kagak apa-apa kita meski otaknya kayak orang tua tapi otak kayak anak muda, kagak apa-apa. Mudah-mudahan Allah kasih mudah. Al-muqaddimah wa tastamiru ala arba'i masailah. Di dalam muqaddimah atau di dalam pendahuluan memuat 4 masalah. Maka dari semua karya-karya atau kitab-kitab itu semua ada pendahuluan. Maka ulama itu hebat mengalahkan profesor-profesor yang ada sekarang. Maka apapun ketika kita mau berbicara harus ada pembukaan, harus ada pendahuluan terdahulu. Sama halnya di dalam kita ngaji harus ada muqaddimah. Muqaddimah artinya adalah pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan ini yaitu memuat tentang 4 permasalahan. Nah, soalnya seperti ini. Permasalahan pertama, ma maknal aqidatil islamiyah. Permasalahan pertama, ma maknal aqidatil islamiyah. Apakah yang dimaksud akidah Islamiyah itu? Saya tanya nih. Kita kan orang beragama Islam. Sekarang saya tanya, apakah yang dimaksud akidah Islamiyah itu? Kita pusing bareng-bareng nih. Dasarnya sampai Belum ada yang tahu ya? Ya. Itu pertama. Soal yang kedua, ma makna Islam? Apa pengertian daripada Islam? Kedua. Yang ketiga, ma arkanul aqidatil islamiyah? Apa yang dimaksud dengan rukun akidah Islamiyah? Itu aja kita kaji. 3 aja dulu. Pertama, ma makna akidah Islamiyah? Pertanyaan pertama, apakah makna akidah Islamiyah itu? Jawabannya, al-aqidatul Islamiyah
allati ya'taqiduha ahlul Islam ayyadimuna bisihhatiha. Kalau bahasa Arabnya agak hafal, ada bahasa Indonesianya ada. Ketika kita ditanya apakah yang dimaksud akidah Islamiyah itu, jawaban kita adalah akidah Islamiyah ialah perkara-perkara yang diyakini oleh penganutnya. Jadi akidah Islamiyah ialah perkara-perkara yang diyakini oleh penganutnya, yakni menetapkan kebenaran agama tersebut. Paham ya? Jadi yang dimaksud makna akidah Islamiyah ialah perkara-perkara yang diyakini oleh penganutnya. Kita penganut Islam, beragama Islam. Nah, kita sebagai muslim namanya meyakini urusan-urusan yang ada di dalam agama Islam. Itu arti daripada makna akidah Islam. Sudah paham nih? Satu lagi penting ini. Nanti kita jalan saya. Ya. Jadi, makna akidah Islamiyah ketika kita ditanya apa sih makna akidah Islamiyah itu? Jawabannya, akidah Islamiyah ialah perkara-perkara yang diyakini oleh penganutnya. Nah, kita penganut orang yang beragama Islam dinamakan muslim. Kita namanya muslim, orang yang beragama Islam. Nah, kita meyakini agama yang kita yakini namanya akidah Islami. Paham nih? Nah, ini yang kita yang juga nih. Yang kedua, makna Islam. Apa makna Islam? Kalau tadi akidah Islamnya, kalau sekarang makna Islam. Apa sih makna yang dimaksud dengan Islam? Apa yang dimaksud dengan Islam? Apakah hanya KTP-nya saja Islam? Ya, asli Islam. Ya. Makna Islam. Apakah yang dimaksud dengan Islam? Jawabannya, al-Islamu wal iqraru bil lisani wa tasdiqu bil qalbi bi anna jami'a ma ja'a bihi nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haqqun wa sidqun. Itu jawabannya. Jadi yang dimaksud dengan Islam ialah pengakuan dengan lisan. Ketika kita ditanya, Bang Berti Islam, Islam. Itu tuh jawabannya tadi ya. Tapi tidak cukup itu, tidak cukup mengaku. Wa tasdiqun bil qalbi, pembenaran di dalam hati sebenar-benarnya benar kita ini beragama Islam. Jadi pertama iqrarun bil lisan, pengakuan dengan lisan kita. Yang kedua, wa tasdiqun bil qalbi, pembenaran di dalam hati. Apa yang kita benarkan? Bertanya seperti itu. Apa yang kita benarkan? Bi anna jami'a ma ja'a bihi nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haqqun wa sidqun. Bahwasannya sesungguhnya semua apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haqqun wa sidqun, itu perkara yang hak dan yang benar. Jadi apa yang dilakukan yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar dan hak, tidak akan bohong. Itu artinya Islam. Jadi ketika kita ditanya makna Islam, apa makna Islam? Jawab oleh kita. Apa yang dibawa baginda Rasul Muhammad SAW? Itu benar, hak yang benar. Baik dari pekerjaan Rasul, baik dari ucapan Rasul, baik dari pergaulan Rasul, itu semuanya tidak ada permainan, semuanya benar apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksud makna Islam. Ya. Berikutnya yang ketiga, markanu aqidatil islamiyah asasuha. Ada berapakah rukun, sendi-sendi atau akidah Islamiyah itu? Ada berapakah rukun atau akidah Islamiyah itu?
Artinya rukun iman. Jawabannya arkanul aqidatil islamiyah sittatun. Adapun akidah Islamiyah yaitu ada 6 perkara. Perkara pertama al-imanu billah, iman kepada. Yang kedua wal imanu bi malaikati, iman kepada malaikat. Wal imanu bi kutubi, iman terhadap kitab-kitab Allah. Dan yang keempat wal imanu bi rusulihi, iman kepada putusan Allah. Wal imanu bil yaumil akhir, dan yang kelima iman akan adanya hari akhir. Wal imanu bil qadari, dan yang keenam percaya atau iman atas ketentuan dan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mengenai tentang rukun iman saja. Kadang kita beriman di dalam mulut tapi tidak beriman di dalam hati. Ya. Ini luar biasa. Kalau kita kupas persatu kan ini luar biasa, itu global saja. Jadi global saja ketika kita ditanya ma arkanul aqidatil islamiyah, ada berapakah rukun akidah Islamiyah, yang artinya rukun iman. Karena penting dasarnya iman, tanpa iman repot. Seperti Allah berikan ujian wabah seperti ini. Orang terlalu menggeluti mengurusi tentang hal-hal imun, tapi lupa dengan iman. Ya. Orang sibuk sampai masker laku, ya. Pokoknya yang berbentuk bisa menyehatkan laku. Benar ya? Pengen apa? Karena pengen imunnya sehat. Tapi iman tidak diobati. Betul ya? Ada 5M, pakai masker. Kita juga ada 5M. Ya. Ada 5I. Pertama iman. Yang kedua imun. Yang ketiga imin. Yang keempat aman. Yang kelima amin. Ya. Pertama iman, perlu kita yakini bahwa yang terjadi di dunia ini semua ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik buruknya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu. Sakit atau tidak sakit itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita tidak cukup seperti itu, harus ada ikhtiar, namanya imun. Ya, karena kita ingin sehat, tidak bisa semua kita serahkan kepada Allah tanpa ada ikhtiar, tanpa ada usaha. Maka di dalam agama Islam mengajarkan tidak cukup beriman, harus ada wa amilus shalihat. Ya? Maka tidak cukup kita beriman saja tapi tidak berusaha. Contoh di dalam surat Al-Baqarah, Allah memberikan kabar bahagia bagi orang yang beriman. Kata Allah begini, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa qutubihi ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Surat Al-Baqarah ini mengenai tentang kabar bahagia. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, wa basyiril ladzina aywadkur ya Muhammad, ceritakan oleh Muhammad, sampaikan kabar bahagia ini wahai Muhammad kepada siapa? Alladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada tentang qada dan qadarnya Allah Subhanahu. Apa kabar bahagia ini? Wa amilus shalihat, dan memberikan kabar bahagia bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Anna lahum jannat, bahwasanya kelak nanti dia akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kabar bahagia. Anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Nanti ketika kita dari
dari dunia pulang ke alam akhirat. Setelah alam akhirat finishnya adalah surga dan neraka. Maka ketika kita masuk surga, itulah adalah kabar bahagia yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dan ini diperuntukkan siapa? Kata Allah, ini untuk alladzina amanu wa amilus, orang yang beriman kepada Allah. Setelah beriman kepada Allah, wa amilus sholihat, beramal baik. Dan amal baik ini bukan ngaji doang, ngoronin bini malam Jumat pun ibadah. Mas nih, udah berapa nih? Mas ya. Benar-benar ini. Jadi ibadah itu bukan berarti duduk ngaji seperti ini saja, membahagiakan istri pun kita temenin tidur istri kita, itu pun berbentuk ibadah. Ibadah berbentuk amal soleh. Banyak contoh-contoh amal soleh. Orang bodoh mau belajar, itu berbentuk amal soleh. Orang pintar mengajarkan orang yang bodoh, itu pun berbentuk amal soleh. Si kaya memberikan kepada si miskin hartanya, itu pun berbentuk amal. Si miskin membantu kepada orang yang kaya dengan mendoakan, itu pun berbentuk amal. Ternyata hidup kita cuma beda cara amal soleh. Hakikatnya adalah sama. Betul ya? Hidup kita hakikatnya sama, yang membedakan kita adalah cara amal soleh. Cara amal soleh si pintar, jadi itu mengajarkan kepada santri-santrinya. Amal soleh si bodoh atau belajar adalah belajar kepada orang yang bisa. Amal soleh si kaya membantu orang yang tidak mampu. Amal soleh yang tidak mampu mendoakan orang yang mampu agar usahanya lancar. Maka satu sama lain berkesinambungan, satu sama lain saling membutuhkan. Inilah bentuk amal soleh. Seperti Pak Nun ini lagi menjadikan ladang amal soleh. Sudah usaha di sini, benar ya, ngaji di sini, bahkan makan di sini. Luar biasa, panggung semua ini. Ngopi lagi di sini. Nah, ini ya, ini semua ini ladang-ladang amal soleh. Kata Allah, berikan kabar bahagia bagi orang tersebut, wahai Muhammad, anna lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Ketika kita masuk surga, kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa, semua apa yang kita inginkan ada di alam sana. Beda dengan di rumah kita, walaupun kita anggur sudah ada di kulkas, tetap kita harus ngambil. Betul ya? Karena apa? Karena masih alam dunia. Tetapi ketika sudah alam akhirat sana, alam surga sana, kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa, ketika kita ingin sesuatu apa yang kita inginkan langsung ada di depan mata kita. Bukan itu saja keuntungannya. Walahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Allah akan berikan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, setelah beriman kepada Allah dan melaksanakan amal soleh, walahum fiha azwajun, Allah akan karuniai istri-istri. Subhanallah. Boleh poligami itu dua teman. Pak bukan dua, 72. Subhan. Ini janji Allah Subhanahu. Jadi walaupun kita di dunia kagak sempat poligami, kagak apa-apa. Yang penting istri sama lakinya masuk surga. Subhan. Allah siapkan nanti walahum fiha azwajun mutahharah. Allah akan berikan kepada orang yang beriman istri-istri mutahharah yang disucikan oleh Allah, dibersihkan oleh Allah tanpa ada datang bulan. Subhanallah. Ya, tanpa ada datang bulan. Kalau perempuan dunia bentar-bentar datang bulan, bentar-bentar datang bulan, masih mending lakinya tahu ukuran datang bulannya, ini kagak tahu. Bener ya? Jadi kalau kita tahu, kalau istri kita alasan, kita bisa jawab. Paling sedikit perempuan datang bulannya itu 1 malam 1 hari.
hari dalam arti 24 jam. Biasanya perempuan datang bulan namanya haid, yaitu 6 hari atau 7 hari. 7 hari paling banyak perempuan haid atau datang bulannya itu 15 hari. Lebih daripada itu namanya adalah istihadah. Istihadah artinya darah yang keluar yang menjadi penyakit. Maka ketika lebih daripada 15 hari wajib sholat, wajib puasa, boleh dikeloni, boleh kita pakai kalau kagak jijik. Ya, itu. Tetapi kalau masih haid itu haram, kagak boleh. Ya, kagak boleh. Makanya perlu tahu, takutnya bini kita alasan boleh. Kaki datang bulan, datang bulan mulu. Begitu ya. Tapi kalau kita udah tahu batasan-batasannya, bohong mulu lu. Begitu ya. Nah, insya Allah kalau karena betul. Karena walau bagaimanapun itu adalah cara amal soleh. Jadi ternyata lelaki yang baik itu bukan memenuhi segala keuangannya atau bagaimanapun, tetapi yang dinamakan lelaki soleh adalah yang bisa menjadikan istrinya bisa husnul khotimah. Itu. Begitu pula istri yang dinamakan istri soleh adalah yang bisa menjadikan lakinya husnul khotimah. Itu tuh. Jadi yang disebut lelaki hebat itu bukan segala kita berikan kepada istri, akhirnya istri kita main gila di luar sana. Tetapi yang dimaksud lelaki yang hebat adalah yang bisa menjadikan istrinya menjadi husnul khotimah. Yang dimaksud istri soleha atau perempuan baik-baik adalah yang bisa menjadikan lakinya pun soleh husnul khotimah, berarti sama-sama naik. Itu akhirnya duit jalan terus sama kita nyobain kita ini. Tapi kebutuhan kita kagak diberikan. Sudah, nah makanya itulah bentuk amal soleh. Tapi di akhirat sana nanti janji Allah, walahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Allah akan berikan para istri-istri bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Hum fiha khalidun, kekal selama-lamanya. Kalau punya istri di dunia sementara, istri kita meninggal jadi budak, bener ya? Ya. Baru sekarang langsung aja nyanyi. Oh aku rasakan tak punya istri, rasanya kesepian. Tinggal istri baru sebulan. Tiada tempat untuk mencurahkan rasa rinduku, oh serta kasih sayang. Barulah 1 bulan diriku ditinggalkan, hati sudah tak tahan diterkam kesunyian. Ya Allah, ya Tuhan, hindari godaan setan. Subhanallah, bener ya? Itulah istri dunia sifatnya sementara, baru sebulan aja mana ya harus bawa bebet gitu. Tapi istri akhirat walahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun, kekal selama-lamanya, tidak akan ada matinya, selama-lamanya akan menjadi istri kita. Itulah kabar bahagia bagi orang yang beriman kepada Allah dan bagi orang yang mau melaksanakan amal soleh. Soalnya jangan mikir ini walaupun sedikit ngaji ini tuh hadiahnya itu. Kalau hadiahnya ini kecil, ya. Kalau hadiahnya ini kecil karena hidayah orang mau sudah duduk di majelis ilmu itu mengalahkan dunia dan isinya. Subhanallah. Allah berikan hidayah, Allah ketuk hatinya untuk duduk di majelis ilmu, duduk bersama, menghilangkan kebodohan, itu melebihi dunia dan seisinya. Maka salah kalau seandainya ustaz diajar-ajar hanya pengen duit, apalagi kecil. Aduh, jangan. Betul, benar ya? Karena apa? Hidayah terbesar Allah berikan kita duduk di majelis ilmu itu mengalahkan dunia dan seisinya. Dan seisinya hidupnya kita kagak diamplopin dan juga datang komplak itu. Benar ya? Disetruk nanti sama malaikat itu saja. Dia
lo bakalan dapat bininya cuma di surga, gimana di dunia? Di dunia. Di surga dia lo bakalan bini, makan tuh bini lo di dunia. Nah, makanya walaupun fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Itulah tujuannya kita mengaji. Di samping kita beriman kepada Allah, ini adalah bentuk amal soleh subhanallah. Karena apa? Kita beribadah kepada Allah butuh dengan ilmu. Karena ketika kita beribadah tanpa ilmu, sia-sia. Ya. Kita sholatnya luar biasa, rukuknya luar biasa, sampai nangis sujud. Tapi kita tidak tahu tata cara sujud yang benar. Kita tidak tahu cara rukuk yang benar. Kita tidak tahu cara tumakninah yang benar. Nangisnya luar biasa, tapi dia tidak tahu. Sampai nangis, dia tidak tahu kalau sampai nangis keterlaluan, sampai teriak-teriak itu bisa membatalkan sholat. Hati-hati, itu mau busuk banget lagi masalah sampai nangis. Awas. Makanya di dalam kitab Zubat oleh Imam Ibnu Ruslan, fakulu man bibi ilmi yang amal siapa saja orang yang beribadah kepada Allah tapi tidak tahu ilmunya, ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagi orang yang masih mau belajar, walaupun dia tidak tahu, Allah siap mengampuni orang tersebut. Itulah untungnya belajar dan mengajar. Itu keuntungan bagi orang yang mau belajar. Allah terus menerus memberikan maghfirahnya, memberikan ampunannya bagi orang yang mau belajar dan terus belajar. Karena semakin kita belajar, bukan kita berarti makin pintar, melainkan kita makin merasa bodoh. Makin kita tinggi ilmu agama kita, bukan makin pintar, melainkan kita makin merasa bodoh. Ternyata ilmu Allah masih luar biasa, masih banyak yang kita raih, belum ada setai kuku acar. Betul ya? Itulah tujuannya kita mengaji. Maka penting kita ngaji tauhid agar mantap keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena khawatir banyak orang sekarang apa-apa musyrik, musyrik. Orang pakai keris nikahan karena ada budaya Jawa atau Tionghoa, musyrik itu. Musyrik dari mana, bro? Tetapi ketika kita beriman kepada Allah, bukan ikutnya. Betul ya? Itu mah hanya budaya. Itu mah hanya adat istiadat. Kita tidak mentuhankan keris. Atau kita datang ke kuburan ziarah, oh itu musyrik. Minta-minta ke kuburan, bukan itu. Kita tetap minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di sini pentingnya iman. Iman itu dibawa kemana saja selamat. Ya, iman itu yang penting kita mengkaji tauhid mengenai tentang iman. Karena ketika iman, Islam ihsan. Iman, Islam, ihsan. Iman bagian hati, Islam bagian fisik, ihsan bagian akhlak. Nah, ini ya. Banyak orang beriman tapi tidak Islam. Ada orang Islam, imannya copot. Ya, ada iman, ada Islam tapi ihsannya kagak ada. Ada kelakuannya udah kayak ahli sufi, tapi iman dan Islamnya ngaco. Maka butuh 3 dasar, butuh 3 pondasi: iman, Islam, ihsan yang kita kaji, baru makna Islam dan arkanu aqidatil Islam. Gitu ya. Jadi apa makna Islam? Makna Islam orang yang meyakini apa yang dibawa, apa yang diyakini itu makna agamanya. Ya, itu makna akidah Islamnya. Makna Islam artinya mengaku dengan lisan dan pembenaran di dalam hati bahwasanya apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW itu adalah benar. Walaupun baginda Nabi dulu pernah bercanda, mini tidak akan masuk surga, itu jangan dianggap guyon, itu benar. Karena apa benarnya? Karena ketika sudah masuk surga kagak ada ini semua disalin, diubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi manusia baru
balik laki-laki 25 tahun diperkirakan, perempuan 17 tahun. Subhanallah, maknanya di surga itu kagak ada ini. Itu pun hak dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang dibawa oleh Nabi itu hak dan benar. Itulah arti daripada makna Islam. Sudah malam ini kita tahu makna akidah Islam dan makna Islam. Nanti season berikutnya insya Allah kita akan kupas mengenai tentang karomah, mengenai tentang mukjizat, mengenai tentang nikmat kubur, mengenai tentang alam-alam sana. Insya Allah kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, sehingga kita bisa terus-menerus menuntut ilmu, karena hanya dengan menuntut ilmu lah Allah akan ampuni segala kesalahan-kesalahan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kajian ini walaupun sedikit menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai pembaca mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kalimat-kalimat yang salah, itu dari kebodohan saya, benarnya murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hukma safa wa da'ma qadar billahi sabil haq wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Subhanallah.